Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 49, kembali ke desa. Mengapa dia menyumbangkan semua uang ini tanpa alasan? Apakah dia benar-benar sekaya itu? Hakim benar-benar tidak dapat memahami apa tujuan Qi Fei melakukan hal ini. Meskipun pemerintahan mereka sangat miskin, dia sangat gembira menerima 1.500 tael. Tetapi dia tidak mengerti mengapa Qi Fei menyumbangkan begitu banyak uang kepada pemerintah. Petugas itu berpikir sejenak dan berkata kepada Hakim, Tuan Qi tampaknya sangat kaya. Kudengar dia menjual 1 ton besi dan mendapat 200 juta tael perak. Tentu saja, dia baru mengetahui berita itu, karena setelah Qi Fei keluar, dia kebetulan bertemu orang dari keluarga Wang. Orang-orang dari keluarga Wang memberitahu Qi Fei sambil tersenyum bahwa uang untuk besi yang dijualnya telah tiba. Kemudian, Wang Heng akan mengirim seseorang untuk mengantarkan perak kepadanya, sehingga pejabat itu tahu bahwa Qi Fei sangat kaya. Setelah mengetahui kejadian itu, Qi Fei segera menyumbangkan semua 1.500 tael yang disitanya dari rumah Tuan Tanah Kiao kepada pemerintah. Qi Fei juga menyadari bahwa pemerintah juga kekurangan uang. Oleh karena itu, 1.500 tael ini dianggap sebagai perbuatan baik dan diberikan langsung kepada hakim daerah. 200 juta tael. Ketika hakim daerah mendengar hal ini, dia sangat terkejut hingga suaranya pecah. Konsep macam apa ini? Diperkirakan dia belum menerima 200 juta tael perak pajak sejak dia datang ke Kabupaten Taohua untuk menjabat. Tetapi Qi Fei mampu menghasilkan banyak uang hanya dengan menjual besi 1 kali. Setelah itu, dia tentu akan terus menjual besi. Bukankah mungkin untuk menghabiskan semua uang yang Anda hasilkan seumur hidup? Meskipun pejabat itu juga terkejut bahwa Qi Fei dapat menghasilkan begitu banyak uang, apa yang paling dikhawatirkannya adalah apa yang akan terjadi pada pemerintah setelah mendapatkan 1.500 tael perak. Dia pasti akan membayar para pejabat tersebut bonus dan gaji yang menjadi hak mereka, dan itulah yang paling dia pedulikan. Dengan uang ini, keluarga mereka dapat hidup lebih baik dan membeli lebih banyak makanan. Ketika hakim melihat ekspresi di mata pejabat itu, dia tahu apa yang diharapkannya. Jadi dia menghela napas dan berkata kepada petugas itu, ambil uangnya, lalu minta akuntan untuk membayar gaji Anda. Oke, petugas itu sangat gembira mendengarnya. Hakim itu benar-benar tidak berdaya. Dia telah meminta uang kepada pengadilan, tetapi tidak ada tanggapan atas suratnya ke pengadilan provinsi. Dia tahu bahwa dia hanya seorang hakim daerah kecil, jadi tidak akan ada seorang pun yang peduli setelah dia menyerahkan surat peringatannya. Lagi pula, dinasti saat ini sedang kacau balau, jadi bagaimana mungkin ada yang peduli dengan peringatan yang ditulisnya. Adapun barang-barang seperti perak, itu sudah ada di kantong orang-orang di atas, jadi bagaimana bisa diambil dengan mudah. Jadi dia, sebagai hakim daerah, telah berjuang di Kabupaten Taohua selama bertahun-tahun. Bahkan seringkali harus membayar sendiri. Sekarang melihat bahwa Qi Fei telah menjadi sangat kaya setelah memiliki tambang besi, hakim memikirkannya dan memutuskan untuk tidak melaporkan masalah tersebut ke pengadilan. Mungkin jika Qi Fei berkembang, itu akan lebih baik untuk Kabupaten Taohua mereka. Ketika Qi Fei memimpin anak buahnya kembali ke desa Taohua, Liu Xiaor telah memimpin anak buahnya untuk memindahkan semua gandum dari rumah Tuan Tanah Kiao. Akan tetapi, terdapat begitu banyak padi di rumah Tuan Tanah Kiao sehingga lumbung padi milik Qi Fei di desa Taohua tidak dapat menampung semuanya. Jadi biji-bijian ini hanya bisa ditaruh di lahan terbuka di desa. Penduduk desa berkumpul dan memandangi tumpukan gandum itu dengan rasa iri. Penduduk desa yang sudah mulai bekerja di bawah Qi Fei tentu tidak perlu khawatir tentang makanan. Mereka juga akan mendapat bagian saat itu, tetapi penduduk desa yang tidak bekerja di bawah Qi Fei memandang tumpukan makanan itu dengan penuh penyesalan. Setiap rumah tangga mengalami masa sulit saat ini, dan sebelumnya mereka selalu banyak ragu. Saya khawatir Qi Fei akan gagal. Jika aku mengikuti Qi Fei, bukankah aku akan menjadi kaki tangannya? Tetapi sekarang setelah melihat begitu banyak makanan, mereka tidak lagi memiliki akal sehat. Saya hanya berpikir bahwa selama saya dapat mengikuti Qi Fei, saya akan dapat memiliki cukup makanan untuk dimakan. Jadi begitu semua orang melihat Qi Fei datang, mereka langsung menyerbu. Semua orang mengatakan mereka ingin bekerja untuk Qi Fei.
Sekarang Qi Fei telah menerima perak, dia dapat menghabiskan 200 juta tael perak sesuai keinginannya. Jadi dia berhenti menyembunyikannya dan memberitahukannya langsung kepada mereka yang ingin bekerja untuknya. Karena semua orang ingin bekerja untukku, aku akan menjelaskannya dengan jelas. Jika kamu datang untuk bekerja untukku, aku akan memintamu untuk membuat sejumlah senjata untukku, dan kemudian semua orang akan berlatih bersamaku. Sebelumnya, Qi Fei tidak ingin membuat senjata terlalu dini. Dia hanya ingin menjalani kehidupan yang baik setelah dia kaya, tetapi besi pertamanya telah dijual kepada pangeran kedua. Qi Fei tahu bahwa pangeran kedua pasti tidak akan melakukan apapun dengan besi itu, selama pangeran kedua menggunakan besi itu untuk membuat senjata. Mereka pasti akan memulai perang melawan pangeran ketiga, kaisar saat ini. Ketika ibu kota memulai perang, maka ada pepatah yang mengatakan, lebih baik menjadi anjing di masa makmur daripada menjadi manusia di masa sulit. Begitu perang meletus, kehidupan orang-orang ini akan menjadi makin sulit. Oleh karena itu, Qi Fei juga harus melakukan persiapan lebih awal dan membuat senjata terlebih dahulu untuk menghadapi keadaan darurat. Ketika penduduk desa mendengar Qi Fei mengatakan ini, mereka tahu bahwa Qi Fei tampaknya benar-benar berencana untuk memberontak. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka melihat tumpukan makanan. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan mengangguk setuju dan berkata kepada Qi Fei. Qi Fei, kami semua tahu bahwa kami pasti akan berpihak padamu. Kebetulan saja saat ini Qi Fei sedang membutuhkan orang. Dia melirik penduduk desa di depannya yang ingin bekerja di bawahnya. Meskipun saya tidak tahu apakah orang-orang ini tulus atau tidak, mereka tetap saja orang desa Taohua. Mereka saling mengenal dengan baik, jadi Qi Fei berkata pada mereka. Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi ke Liu Xiaor untuk mendaftar. Tapi jujur saja, aku tidak punya persyaratan apapun sekarang. Aku akan menerima siapa saja. Tapi kalau ada yang tidak jujur dan tidak tulus, aku pasti tidak akan menerimamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, orang-orang itu mengangguk berulang kali. Karena mereka mengatakan ingin bekerja di bawah Qi Fei, mereka pasti sudah memikirkannya sejak lama. Qi Fei tidak menyembunyikannya dari mereka sebelumnya. Rencana Qi Fei adalah memberontak di masa depan, jadi mereka telah siap secara mental. Lebih dari 100 orang bergabung hari itu, meskipun sebagian besar dari mereka datang untuk makanan. Tapi itu normal. Orang selalu harus hidup terlebih dahulu dan kemudian memikirkan hal-hal lain. Sekarang, Qi Fei memiliki lebih dari 700 orang di bawah komandonya. Selama periode ini, Qi Fei menghabiskan uang yang diperolehnya dari penjualan besi secara boros. Pertama, semua pandai besi yang dapat berkumpul di sekitar Kabupaten Taohua dikumpulkan bersama. Bayar mereka upah yang tinggi. Biarkan pandai besi membuat senjata untuk Anda. Bab 50, Bubuk Mesiu. Karena Qi Fei sekarang kaya, dia sangat murah hati dalam membayar gaji. Setiap pandai besi dapat dibayar 10 tael perak per bulan, yang memang merupakan upah yang sangat tinggi di Kabupaten Taohua. Ketika para pandai besi pertama kali mengetahui bahwa Qi Fei mengenakan upah yang begitu tinggi, mereka sedikit terkejut. Kapan daerah Taohua menjadi begitu kaya? Dan kebajikan dan kemampuan apakah yang mereka miliki sehingga layak menerima gaji 10 tael perak setiap bulannya? Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Qi Fei meminta mereka membuat senjata, mereka sangat terkejut dan takut. Membuat senjata saat ini, mungkinkah Qi Fei berencana untuk memberontak? Jadi mereka juga sangat ragu-ragu, tidak tahu apakah akan bekerja untuk Qi Fei. Umumnya, orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Gaji yang ditawarkan Qi Fei terlalu menggiurkan. Tepat ketika mereka ragu-ragu, mereka mengetahui bahwa pemerintah mengetahui hal ini. Tetapi dia tetap tidak melakukan apapun, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Ini juga membuat mereka merasa sedikit bersemangat. Mungkinkah hakim daerah juga mendukung Qi Fei? Beberapa pandai besi yang memiliki lebih banyak koneksi bahkan pergi ke kantor pemerintah untuk mencari pejabat guna menanyakan berita tersebut, ingin melihat seperti apa hubungan antara Qi Fei dan hakim daerah. Qi Fei Gang menyumbangkan 1.500 tael perak kepada pemerintah agar para pejabat ini dapat dibayar. Oleh karena itu, para perwira ini mempunyai kesan yang sangat baik terhadap Qi Fei dan berbicara langsung kepada pandai besi itu sambil tersenyum. Hakim daerah dan Qi Fei bekerja sama. Qi Fei bahkan menyumbangkan 1.500 tael perak kepada pemerintah. Wah, 1.500 tael. Itu banyak sekali.
Para pandai besi itu telah bekerja sepanjang hidup mereka, tetapi mereka belum pernah melihat jumlah uang sebesar 1.500 tael. Tetapi Qi Fei hanya melambaikan tangannya dan menyumbangkan semuanya kepada pemerintah. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Qi Fei, dan ini juga membuat mereka lebih bertekad untuk bekerja untuk Qi Fei. Jadi setelah beberapa hari berjuang, Qi Fei berhasil mengumpulkan lebih dari 30 pandai besi. Meskipun jumlah ini masih agak kecil di mata Qi Fei, lebih baik memilikinya daripada tidak sama sekali. Qi Fei langsung memberi mereka cetak biru dan meminta mereka untuk membuat 700 pesawat dengan item pada cetak biru secepat mungkin dalam beberapa hari. Karena pandai besi itu mengambil uang Qi Fei, dia pasti akan melakukan sesuatu untuk Qi Fei. Ketika mereka melihat cetak birunya, mereka menemukan bahwa ini adalah senjata yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kelihatannya sangat mirip busur dan anak panah, tetapi agak berbeda dari busur dan anak panah. Salah seorang pandai besi bertanya pada Qi Fei segera setelah dia mendapatkannya. "Bos, apa ini?" Qi Fei menjelaskan kepada mereka. "Ini adalah busur dan anak panah saku. Anda dapat menembakkannya dengan mengenakannya di lengan baju. Sangat praktis dan cukup kuat. Busur dan anak panah saku." Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, para pandai besi menjadi lebih berhati-hati, dan ternyata dia berencana untuk memberontak. Kalau tidak, mengapa mereka diizinkan membuat begitu banyak senjata? Mereka menatap Qi Fei dengan waspada, dan melihat Qi Fei tampak tenang. Salah satu pandai besi bertanya pada Qi Fei dengan ragu-ragu. "Bos, Anda menginginkan senjata ini, apakah Anda berencana untuk memberontak?" Pandai besi ini bertanya tentang pikiran pandai besi di sekitarnya, jadi semua orang memandang Qi Fei. Qi Fei tidak menyembunyikannya dari mereka dan membayar mereka gaji yang tinggi. Qi Fei percaya pada mereka meskipun dia tahu mereka akan memberontak. Dan saya yakin saya tidak ingin pergi. Jadi Qi Fei mengangguk pada mereka dan berkata, "Tidak sepenuhnya, tapi di masa sulit ini, itu terutama untuk perlindungan diri." Mereka juga setuju dengan penjelasan ini. Kerusuhan sebelumnya antara pangeran kedua dan pangeran ketiga membuat rakyat menderita. Meskipun lebih dari 1 dekade telah berlalu, sebagian orang masih menderita akibat dampak kerusuhan. Misalnya, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan menjadi korban kerusuhan itu. Oleh karena itu, jika kerusuhan serupa terjadi lagi, masyarakat akan tidak bersenjata dan tidak mampu melindungi diri sendiri. Wajar bagi Qi Fei ingin membuat senjata untuk melindungi dirinya. Setelah penyelidikan singkat, semua orang mengetahui bahwa memang seperti yang dipikirkan Qi Fei. Tak seorang pun dapat menolak gaji tinggi, demikian pula tak ada pandai besi yang berhenti dari pekerjaannya. Para pandai besi berada di desa Lihua setiap hari, sibuk membuat busur dan anak panah saku ini untuk Qi Fei. Anak buah Qi Fei juga sibuk menambang biji besi di pegunungan untuk dilebur. Sekitar 30 pandai besi itu mengetahui bahwa Qi Fei sebenarnya memiliki tambang besinya sendiri. Saya menjadi semakin bertekad untuk bekerja untuk Qi Fei. Alangkah hebatnya orang yang memiliki tambang besi di era ini. Qi Fei sendiri juga tidak diam. Dia membeli sejumlah bubuk mesiu di daerah Taohua. Dia berencana untuk mengembangkan bahan peledak. Dia hanya mendengar beberapa proses teoritis tentang benda ini, tetapi belum pernah mempraktikkannya. Jadi dia telah melakukan penelitian selama periode ini. Ketika Wang Heng datang menemuinya, dia melihat Qi Fei masih mengutak-atik sesuatu, dan berkata kepadanya sambil tersenyum. "Saya mendengar beberapa waktu lalu bahwa ada orang yang membeli bubuk mesiu dalam jumlah besar di kota ini. Apakah Anda berencana untuk beralih ke pembuatan kembang api? Justru karena dinasti Longteng memiliki kembang api, maka Qi Fei dapat membeli bubuk mesiu dengan mudah. Jika tidak, dia harus memikirkan cara memurnikan bubuk mesiu." Qi Fei mendengar suara Wang Heng dan mendongak untuk melihat Wang Heng datang. Dia dan keluarga Wang sekarang berada di perahu yang sama, dan menjadi perantara besi yang diproduksi selama periode ini. Dia meminta bantuan keluarga Wang untuk menjual barang apapun yang tidak berguna. Tentu saja, Wang Heng membantunya pertama kali karena kebaikan, dan setelah itu, keluarga Wang pasti tidak akan bekerja untuknya secara cuma-cuma, jadi Qi Fei pun memberinya 30% dari keuntungan. Keluarga Wang dapat mengambil 30% keuntungan dari besi yang mereka bantu jual. Hubungan ketertarikannya dengan keluarga Wang menjadi semakin dalam. Qi Fei juga menanggapi Wang Heng dengan senyuman. Ini bukan tentang membuat kembang api, tetapi tentang membuat sesuatu yang penting. Selama bahan peledak ini dibuat,
dia bisa menjelajahi seluruh dinasti Longteng. Mendengar ini, Wang Heng melirik barang-barang di meja Qi Fei. Karena bahan peledak belum terbentuk, mereka terlihat tersebar dan tidak terlalu presisi. Fokus Wang Heng tidak tertuju pada bubuk mesiu, tetapi dia berbicara kepada Qi Fei dengan ekspresi serius. Kali ini aku datang kepadamu karena ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Pangeran kedua telah mengirim seseorang untuk secara diam-diam mencari tahu dari mana besi milik keluarga Wang berasal. Mendengar ini, Qi Fei mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Karena pangeran kedua mampu memberontak sejak awal, itu menunjukkan bahwa dia jelas bukan tipe orang yang akan menyerah pada takdir. Sebelumnya, senjata terbatas hanya karena tidak ada besi. Namun kini keluarga Wang memiliki persediaan besi tetap untuk dijual kepadanya. Pangeran kedua pasti tidak akan menyerah. Selain itu, dinasti Longteng telah mengeluarkan larangan yang jelas, tidak mengizinkan orang biasa untuk memiliki tambang besi secara pribadi. Oleh karena itu, selama pangeran kedua menemukan sumber besi keluarga kerajaan, dia dapat membalikkan keadaan dan mengambil tambang besi itu untuk dirinya sendiri. Bab 51, Pangeran kedua ada di sini. Qi Fei juga sangat berhati-hati tentang masalah ini. Setelah berpikir sejenak, dia berbicara. Kalau begitu, aku harus mempercepat tindakanku. Pangeran kedua hanya perlu mencari di Kabupaten Taohua untuk mengetahui bahwa ia memiliki tambang besi. Lagi pula, ada banyak orang dan banyak pendapat, dan Qi Fei tidak dapat menjamin bahwa semua orang akan tutup mulut. Inilah yang dimaksud Wang Heng. Dia berkata pada Qi Fei dengan ekspresi serius. Anda harus memikirkannya dengan saksama. Begitu Anda memulainya, Anda tidak akan bisa mundur lagi. Jika Qi Fei benar-benar ingin memberontak, orang pertama yang akan dilawannya adalah pangeran kedua, yang bagaimanapun juga, merupakan anggota keluarga kerajaan dinasti Longteng. Meskipun pangeran ketiga menjadi kaisar, ia tidak menganugerahkan gelar pangeran kepada pangeran kedua. Maka pangeran kedua itu sampai sekarang masih disebut pangeran kedua. Ini adalah identitas yang sangat memalukan, dan tidak mengherankan bahwa dia terobsesi dengan pemberontakan. Kekuatannya tidak lemah dan Qi Fei jelas bukan seseorang yang dapat dilawannya. Wang Heng juga diam-diam khawatir bahwa musuh yang akan dihadapi Qi Fei sangat kuat. Qi Fei mengangguk, dia memiliki senjata yang ampuh, bahan peledak. Cukup mudah untuk menjaga desa Taohua. Saya mengerti. Saya meminta pandai besi untuk membuat senjata sekarang. Begitu kita punya senjata, kita akan bisa bertarung dengan lebih baik. Tetapi saya punya kabar buruk untuk Anda. Pengadilan mungkin telah menemukan bahwa kita diam-diam menjual besi. Kaisar telah mengeluarkan dekret yang melarang keras orang-orang untuk membeli besi, jadi sekarang kecuali pangeran kedua, tidak ada orang lain yang berani membelinya. Pangeran kedua juga sangat malu. Dia sudah membeli banyak besi, yang cukup untuk saat ini, dan dia mungkin tidak akan melakukan pembelian dalam jumlah besar di masa mendatang. Tidak masalah, uang yang aku hasilkan sekarang sudah cukup. Selama periode ini, Qi Fei menjual sekitar 3 ton besi. Saya memiliki sekitar 600 juta tael perak di tangan saya, bahkan jika tidak ada bisnis besi seperti itu di masa depan. Dia juga tidak kekurangan uang. Mengenai uang yang diberikan Wang Heng kepadanya, dia tahu bahwa Qi Fei sekarang sangat kaya, jadi dia tidak khawatir tentang hal itu. Baiklah, kalau begitu cepatlah dan buat persiapan. Aku akan membantumu mengawasi pangeran kedua. Setelah Wang Heng selesai berbicara, dia pergi. Namun mereka berdua meremehkan kemampuan pangeran kedua. Pada saat ini, pangeran kedua sudah tahu dari mana besi keluarga Wang berasal. Maksudmu, sebuah tambang besi ditemukan di Kabupaten Taohua, dan tambang besi ini ada di tangan seorang penduduk desa. Setelah mendengar ini, nada bicara pangeran kedua penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak apa-apa kalau tambang besi itu ada, dan tidak apa-apa kalau itu disembunyikan dan tidak dilaporkan, tapi bagaimana bisa tambang itu jatuh ke tangan penduduk desa? Anak buahnya pun sangat bingung, namun itulah faktanya, sehingga mereka hanya bisa mengangguk dan mengatakannya. Benar sekali, pangeran kedua. Kudengar tambang besi itu ada di tangan seorang pria bernama Qi Fei. Dia baru saja memiliki tambang itu dalam waktu singkat. Kudengar dia masih punya niat untuk memberontak. Pangeran kedua mengetahui bahwa Qi Fei secara pribadi memiliki tambang besi dan menolak untuk menyerahkannya. Maka mudah ditebak pemberontakannya. Pangeran kedua menyipitkan matanya. Sekarang dia dibatasi di mana-mana di ibu kota.
Akan lebih baik baginya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi atas inisiatifnya sendiri, seperti yang dipikirkan saudara baiknya, Sang Kaisar. Saya pasti ingin sekali membiarkan dia pergi. Maka pangeran kedua pun berdiri, menepuk lengan bajunya, dan berbicara dengan ringan. Bersiaplah, kita akan memimpin pasukan kita ke Kabupaten Taohua untuk bertemu Qi Fei. Selama dia memiliki biji besi, dia dapat memiliki senjata sebanyak yang dia inginkan. Mereka juga bisa menjual besi ke orang luar, dia ingin melihatnya. Saudaranya yang baik, Sang Kaisar, akan kewalahan oleh waktu dan tidak akan mampu menghentikannya. Setengah bulan kemudian, semua busur dan anak panah mini yang diminta Qi Fei untuk dibuat oleh pandai besi telah selesai. Untuk memastikan setiap orang memilikinya, berikut anak panah, kami bekerja lembur sepanjang malam untuk membuatnya. Busur saku ini cukup mudah digunakan. Tidak hanya ringan, tetapi juga memiliki titik bidik. Gunakan saja titik bidik itu untuk membidik sasaran tembak Anda, dan Anda siap melakukannya. Setelah semua orang mendapatkan busur dan anak panah saku, mereka semua mencobanya dengan penuh semangat. Pohon besar yang tak jauh dari sana sedang menderita. Wus, wus, wus. Itu dipenuhi anak panah. Semua orang bahkan lebih gembira ketika mereka mengetahui bahwa mereka benar-benar dapat menembak dengan akurat. Bos, benda ini sangat cocok untuk berburu. Aku jadi tidak perlu repot-repot menarik busur sendiri. Ada seorang penduduk desa yang sering naik gunung untuk berburu. Ketika dia melihat busur dan anak panah ini, dia sangat menyukainya. Qi Fei mendengar ini dan berkata sambil tersenyum. Tapi selanjutnya, Paman Li, Anda mungkin tidak punya waktu untuk berburu. Hah, apa maksudmu? Setelah mendengar ini, semua orang menatap Qi Fei dengan heran. Meskipun mereka tahu bahwa Qi Fei ingin memberontak, hal itu tidak boleh dilakukan secepat itu. Tepat ketika Qi Fei hendak mengatakan sesuatu, suara Wang Heng datang dari belakang. Qi Fei, pangeran kedua ada di sini bersama anak buahnya. Wang Heng tidak menyangka pangeran kedua bertindak begitu cepat. Saya masih sangat berhati-hati, tetapi berita itu tetap tersebar. Sekarang, Qi Fei tidak perlu mengatakan apapun. Ketika anak buahnya mengetahui bahwa pangeran kedua membawa orang bersamanya, mereka semua berbicara dengan panik. Ah, lalu apa yang harus kita lakukan? Pola pikir mereka belum berubah. Mendengar gelar pangeran kedua saja, orang bisa merasakan bahwa status kedua belah pihak sangat bertolak belakang. Jadi ada rasa takut yang wajar terhadap pangeran kedua. Qi Fei berbicara kepada mereka dengan acuh tak acuh. Apa yang kau takutkan? Bukankah kau sudah tahu rencanaku? Lagi pula, kalian semua punya senjata di tangan kalian, jadi mengapa tidak angkat senjata dan melawan sekarang? Setelah mengatakan itu, Qi Fei menatap Liu Xiaoer dan berkata, Liu Xiaoer, bukankah orang tuamu terbunuh oleh kerusuhan pangeran kedua? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Liu Xiaoer terdiam di sampingnya, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Qi Fei, tentu saja aku ingin membalas dendam, kakak. Aku akan melakukannya denganmu. Setelah berkata demikian, Liu Xiaoer memasang kembali tali busur saku di tangannya. Tinggal menunggu untuk siap. Ketika bawahan Qi Fei melihat ini, mereka memikirkannya dan merasa bahwa ini benar. Mereka tidak punya jalan keluar. Sejak mereka setuju bekerja untuk Qi Fei, mereka harus berada di perahu yang sama dengan Qi Fei. Pangeran kedua telah membawa begitu banyak orang ke sini sekarang. Jika mereka menyerah, mereka pasti tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Mengingat karakter pangeran kedua yang brutal, dia lebih baik membunuh 100 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan seorang pun pergi. Lagi pula, mereka telah memakan banyak makanan Qi Fei selama ini, jadi bagaimana mereka bisa berhenti begitu saja sekarang? Mereka juga berbicara dengan Qi Fei. Bos, kami juga bersedia mengikuti Anda. Qi Fei bertanya pada Wang Heng. Di mana pangeran kedua sekarang? Kita hampir sampai di Kabupaten Taohua. Kurasa dia berencana datang ke sini dari Kabupaten Taohua. Wang Heng juga memperhatikan sikap Qi Fei. Keluarga Wang mereka memiliki kekuasaan dan status lebih tinggi daripada Qi Fei. Namun dalam hal kekuatan militer saat ini, Qi Fei masih sedikit lebih unggul. Hanya dengan mengandalkan senjata aneh itu, kekuatan militer Qi Fei dapat langsung dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, saudara-saudara, sekarang ambil senjata kalian dan mari kita pergi ke Kabupaten Taohua.
Kita harus memberi orang-orang itu pelajaran agar mereka tahu bahwa mereka tidak mudah diajak main-main. Ketika semua orang melihat betapa percaya diri Qi Fei, mereka perlahan-lahan berhenti takut. Bersambung Tuan.